Sekalian, cuman yang diminta cerita sedikit saja, makanya saya sedikit aja ceramah pada kali ini. Saya bicara soal silaturahmi saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man domina li wahidah, domintu lahu arba'ah." Berikan kepadaku satu jaminan, kata Rasulullah, maka aku akan memberikan 4 jaminan terhadapnya. Apa itu? Yasilu rahimah, lakukan hubungan silaturahmi. Kata silaturahmi ini sering dipakai bersamaan juga dengan kata silaturahim. Sebagian ulama membedakan silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahim itu adalah hubungan yang ada kaitannya dengan hubungan tali darah, nasab, pertemuan dengan adik, pertemuan dengan kakak, pertemuan dengan saudara-saudara, nenek, dan lain sebagainya. Itu yang ada hubungan darah, itu digunakan istilah silaturahim. Tapi ada pula yang menggunakan silaturahmi. Silaturahmi itu sebenarnya umum, bisa hubungan dengan saudara, bisa juga hubungan dengan yang bukan saudara. Terserah ibu-ibu lah mau pakai yang mana enaknya, begitu kan? Itu hanya persoalan ilmiah. Persoalan masyarakatnya bisa saja dipakai keduanya, mau bahasa silaturahim maupun bahasa silaturahmi. Ketika kita melakukan hubungan silaturahim itu atau silaturahmi itu, maka Rasulullah memberikan 4 jamin. Apa itu? Fayuhibbuhu ahlu, maka saudaranya, keluarganya akan mencintainya. Cinta itu sangat mahal. Kita berumah tangga gara-gara cinta, betul tidak? Kita memberi sama orang gara-gara cinta. Cinta itu sangat berpengaruh kepada dunia. Gara-gara cinta, Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia. Kalau tanpa adanya cinta, maka Adam dan Hawa itu tidak akan turun di muka bumi. Cintanya sederhana saja, apa itu? Mencintai makanan. Ya, itu jangan dimakan itu, kata iblis. Buah khuldi itu adalah buah abadi. Nanti kalau kamu makan, nanti kamu menjadi abadi. Tapi kalau tidak kamu makan, kamu tidak akan abadi. Kamu akan keluar dari surga ini. Itu nasihat daripada iblis. Percaya. Yang pertama sekali percaya itu Siti Hawa, istrinya. Diajaklah sang suami, ayo bang, kita makan bang. Kalau nggak dimakan nanti kita nggak kekal di surga ini. Ya karena bujukan sang istri, lemah juga iman sang suami. Ayolah kalau begitu dimakan. Begitu dimakan, Allah murka dan kemudian diturunkan ke muka bumi ini. Cinta gara-gara makanan saja itu. Nah sesudah itu mereka berpisah di muka bumi. Mereka juga bertemu dengan cinta. Satu orang mencari yang lainnya, lain mencari yang satu orang itu. Akhirnya bertemulah mereka di Jabal Arafah. Itu dalam sejarah. Terkenal di situ adalah monumen cinta, kan begitu. Arafah, tempat yang dikenal, saling mengenal dan pendalaman terhadap seseorang. Akhirnya bertemu di sana, menikah, kawin, beranak pinak sampai 24 pasang. Entah kita ini entah dari keturunan yang mana, nggak tahu saya ini. Cuma kulit kita ini nggak berdasarkan Habil, juga tidak Qabil ya. Yang lain mungkin. Kalau yang kelima hitam ya. Hitam manis. Siapa yang hitam di sini? Kelima putih ya. Yang Buddha yang hitam ya dalam sejarah itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas cinta itu penting.
Sekaya apapun kita di muka bumi ini, tanpa cinta tak ada gunanya kekayaan. Pamannya kita kaya, lalu kita pulang kampung. Di kampung itu orang cuek saja sama kita. Bagaimana perasaan kita itu? Tak enak. Padahal kita kaya. Ya, begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Kita kaya tapi dicuekin aja. Gimana rasanya itu? Karena kurangnya cinta. Makanya perlunya cinta itu dipupuk dengan silaturahmi. Yang kedua, ikan cepat ikan gabus. Makin cepat makin gabus. Yang kedua adalah wa yusaw alaihi fi rizqi. Allah akan memperluas rezekinya. Ingat itu, Bu. Bagi yang sempit-sempit rezeki itu banyak-banyak silaturahmi. Ya, banyak-banyak berteman, banyak-banyak berkawan. Karena kadang-kadang ada masa sulit kita. Ketika kita sulit, siapa yang menolong? Teman. Oleh sebab itu, jauh hari perbaiki pertemanan itu. Supaya apa? Supaya ketika kita sulit, teman itulah nanti yang akan menolong kita. Tapi ingat, garisan rezeki di dalam Islam itu tidak hanya harta. Ingat itu. Ya, orang sufi mengatakan bahwa hakikat rezeki itu bagaimana membawa seseorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau ciri khasnya itu adalah sehat. Sehat itu adalah rezeki tertinggi di antara rezeki yang lain. Makanya Allah itu sangat adil. Kalaulah keadilan Allah itu diukur dengan materi, maka Allah itu tidak pernah adil. Ya, Allah tidak pernah adil kalau sekiranya berdasarkan materi. Kenapa? Ibu rajin berdoa. Mulai dari kecil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Itu terus itu dari kecil. Tapi tak pernah hasanah. Tak ada kaya, hidup pas-pasan begitu. Ini Tuhan tidak adil. Ibarat tetangga saya jarang ke masjid, berdoa tidak, kafir dia malah. Tapi kayanya luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah ujian dari Allah. Nah, di mana letak keadilan Allah itu? Keadilan Allah itu dirasa. Ingat itu ibu. Ibu rasa-rasakan di hati ibu itu banyak nggak pemikiran dalam hidup ini. Kalau terlalu banyak pemikiran, selalu dipikirkan tulul amal, panjang angan-angan, berhitung terus dalam hidup, berhitung terus dalam hidup, ibu tidak bahagia. Tapi ketika apa yang kita miliki itu lalu dinikmati, disyukuri, dan jangan panjang angan-angan. Nikmati aja apa yang diberikan oleh Allah itu. Syukuri saja, dibawa ketawa saja hidup itu. Ada masalah, bawa senyum. Jangan dibawa ngomong ke sana kemari. Ngeluh ke sana kemari, ngeluh ke sana kemari. Itu tidak ada gunanya. Justru menjadi bumerang. Mengeluh itu adalah membunuh diri sendiri. Karena apa? Menekan perasaan sendiri. Akhirnya pikiran kita itu menjadi kacau. Kalau pikiran sudah jadi kacau, susah. Stres hidup. Stres. Obatnya iman dan takwa. Kan begitu. Mana musiknya, Bapak? Nah, oleh sebab itu ibu-ibu, ketika apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, jangan banyak kita itu yang berpikir macam-macam. Orang kaya jangan iri, nggak perlu, karena itu ujian. Orang miskin juga jangan iri dengan orang miskin. Kan ada juga tuh orang iri dengan orang miskin. Kenapa? Banyak juga orang miskin itu dia miskin, tapi ketawa-ketawa aja kerjanya. Kita iri, wajar dong. Kenapa? Kita sudah bening ke kepala tuh, mikir kan dia ketawa-ketawa setiap lewat kita depan rumahnya itu, rumahnya jelek, tapi dia kalau ngobrol tuh bahagia, bahagia kali loh orang, pada dia kontrakan itu, tapi bahagia. Itu menunjukkan keadilan Tuhan. Tergantung kita kaya, kalau kita syukuri maka nikmat.